Selamat siang para mahasiswa sekalian, terima kasih sudah berkunjung dalam channel saya. Kita akan membahas saat ini materi pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu bagaimana kita membuat sebuah proposal usaha. Kali ini saya akan memberikan contoh satu buah proposal usaha untuk bisa dijadikan contoh pada tugas yang harus kalian kerjakan di akhir video ini. Baiklah, kita akan memulai bagaimana contoh atau membuat sebuah proposal usaha. Saya akan memberikan contoh pengelolaan hasil home industry pada salah satu desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, yaitu minyak tandusan, atau kita sering menyebutnya sebagai minyak tandusan, adalah minyak kelapa asli yang dihasilkan desa tersebut, dan juga gula aren. Baiklah, di awal pada proposal kita akan menulis sebuah profil desa tersebut, di mana di desa tersebut memiliki lahan berupa tegalan, menghasilkan kelapa dan buah aren. Masyarakatnya juga mengolah minyak kelapa dan gula aren tersebut sebagai penghasilan utama. Nah, di awal kita akan membuat sebuah proposal usaha tersebut adalah profil di mana atau apa yang harus kita lakukan atau untuk membuka sebuah usaha. Setelah itu diuraikan produk yang akan dihasilkan. Dalam hal contoh ini adalah minyak kelapa dan gula aren. Dalam proposal usaha juga harus diuraikan tentang keunggulan produk yang akan kita buat sebagai usaha. Nah, di sini minyak kelapa dan gula aren tersebut diolah secara alami dan tradisional. Tentunya tanpa bahan pengawet dan memiliki aroma dan rasa yang khas natural. Baiklah mahasiswa sekalian, kita akan lanjut tentang permasalahan yang dihadapi di lapangan. Ya, kenapa usaha ini kita lakukan atau kita buat, yaitu masalah pemasaran produk yang terbatas. Dalam contoh ini, produk yang dihasilkan hanya terbatas pada customer atau pelanggan lokal di desa tersebut. Dipasarkan ke penyalur dan harga di bawah harga pasar tentunya. Dan juga mereka melakukan pemasaran antar tetangga, sehingga mereka menjualnya dengan begitu saja menggunakan plastik atau botol tanpa diolah lebih lanjut dengan packaging dan sebagainya. Itu permasalahan yang kita temui kenapa usaha ini dilakukan. Rencana ke depan, kita akan membantu menjembatani penyalur menyalurkan hasil produksi mereka ke pasar secara reguler, tentunya dalam jumlah yang lebih besar. Membeli hasil produksi mereka dengan harga pasar agar mereka merasa terangsang dari berproduksi demi meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, kita akan memberikan training bagaimana mengolah atau berproduksi yang bersih atau higienik. Baiklah, kita lanjut. Dalam proposal usaha, kita harus menguraikan tentang analisis industri. Dalam contoh ini, tentu kita lihat customer ingin lebih praktis, sehingga kita menyediakan kemasan yang siap digunakan. Juga customer ingin yang bersih, sehingga kita membuat kemasan yang menarik dan tentunya higienis. Pasarnya besar, ya. Pasar untuk orang asing yang tinggal di Bali yang menyukai produk lokal, sehingga ini menyebabkan mereka akan berproduksi lebih banyak, lebih bergairah dengan target pasar yang jelas. Baiklah, selain hal tersebut, kita juga harus merencanakan dalam sisi produk, ya, perencanaan produk, produksi juga, ya, membuat kemasan yang menarik tentunya, atau menuliskan di dalam kemasan tersebut sebuah ingredient atau kandungan yang terkandung dalam produk tersebut. Juga mungkin selanjutnya kita akan membuat suatu proses perizinan. Kita akan lebih lanjut seperti kita proses
PIRT atau BPOM kalau sudah kita berproduksi dalam jumlah besar. Apa yang menjadi diferensiasi produk? Kita juga harus tulis dalam proposal usaha. Contoh ini, diferensiasinya adalah kita nantinya akan membuat sebuah gula merah bubuk. Tentu dalam hal kemasannya yang menarik. Ya. Setelah itu, kita akan membuat dalam bentuk blok. Karena gula di sini baru yang terjadi pasaran itu hanya gula putih blok. Mungkin kita akan membuat sebuah gula merah blok juga. Bagaimana juga kita merencanakan sebuah produk kelanjutan, yaitu sebuah, dalam contoh ini, gula merah cair atau liquid. Yang praktis, yang siap dipakai. Atau customer lebih ringan atau lebih langsung dengan liquid ini menggunakannya. Tanpa harus mungkin yang kita jual blok, kita merebus lagi, makanya kita siapkan yang liquid. Bagaimana tentang pemasaran? Dalam sebuah proposal usaha, kita juga harus menulis tentang strategi pemasaran apa yang harus kita lakukan. Misalnya, melakukan kerjasama dengan pasar modern seperti supermarket, minimarket, atau memperkenalkan langsung produk kita ke restoran khusus atau restoran-restoran dengan produk organik. Kita ikut pameran produk, penyebaran sampel, dan melalui promosi media sosial. Baiklah mahasiswa sekalian, kita lanjut. Bagaimana dengan production plan? Kita juga harus menguraikan lokasi produksinya di mana, mesin-mesin yang dibutuhkan apa saja. Dalam contoh ini kita perlu mesin untuk menggiling gula, mesin kemasan, dan sebagainya. Dalam hal sisi finansial juga jangan dilupakan. Jadi dalam financial plan kita juga harus menulis semuanya. Misalnya mesin apa harganya juga, yang dibutuhkan plastik kemasan apa, terus produksi awalnya, beli minyak berapa, gulanya berapa, print logo, desain, packaging, dan sebagainya. Dan jumlah produksi yang berapa yang harus kita lakukan. Nah, di sini fungsinya financial plan. Jadi para mahasiswa sekalian agar tahu apabila kita mencari seorang partner usaha, jadi partner itu akan melihat, oh saya mau invest nih sekian, keuntungan saya kapan nih didapat, return of investment saya kapan balik. Nah ini sebagai gambaran, sehingga kejelasan financial plan ini harus ditulis dengan detail. Keuntungannya, labanya, misalnya kapan akan kembali modal dan sebagainya. Jadi financial plan tersebut juga kita harus menulis sumber dana, misalnya karena kita usaha baru, apakah sumber dana itu dari pinjaman koperasi, atau investor, atau kerjasama dengan mereka, dengan yang memproduksi usaha itu. Ya. Jadi para mahasiswa sekalian, kesimpulan dari Jadi para mahasiswa sekalian, kesimpulan dari mata kuliah ini adalah bahwa setiap pembukaan membuat sebuah proposal usaha itu harus adanya pertama riset kebutuhan pasar dulu. Ya, riset kebutuhan pasar, setelah itu riset tentang produk atau keunggulan produk itu. Setelah itu jangan lupa kita harus membuat detail perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Baiklah para mahasiswa, demikian materi kita hari ini tentang bagaimana kita membuat sebuah proposal usaha. Nah, untuk tugas kalian, tugas para mahasiswa, mari kita mencoba, kita praktek langsung bagaimana membuat sebuah proposal usaha. Ya, sekarang mahasiswa silakan membagi kelas dalam 4 kelompok. Jadi setiap kelompok membuat proposal usaha dengan usaha yang berbeda-beda. Silahkan mau pikirkan dulu nih usaha apa yang akan dibuat. Ya, tentu dengan riset, dengan langkah-langkah mengikuti apa yang kita pelajari hari ini. Ya, setelah itu proposal usaha itu dipresentasikan di depan kelas. Satu kelompok mempresentasikan di setiap pertemuan.
Jadi fungsinya nanti setelah semua kelompok presentasi, mahasiswa akan ada bayangan. Ya, seandainya membuka usaha, oke, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan? Atau mungkin mencari ide, nanti akan ada ide, oh ternyata usaha itu yang ingin saya lakukan. Ya, baiklah para mahasiswa sekalian, demikian materi kita hari ini. Jangan lupa saksikan video-video saya sebelumnya terkait dengan materi-materi kewirausahaan. Sampai jumpa pada video mendatang. Terima kasih.